Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita kesempatan dan beragam kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk ke bab wajibnya mencukupkan diri dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah daripada yang selainnya. Pada bab ini muallif memberikan kembali penegasan kepada kita semua berkait tentang hukum wajibnya. Wajib mengikuti atau mencukupkan diri bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban ini diambil dari banyak nas. Dan di antara nas-nas yang menjelaskannya adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang cakupan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu mencakup segala sesuatu. Berarti ini adalah perintah dan hukumnya wajib untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran. Juga dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalil itu pun menunjukkan wajibnya mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada jamaah. Ini juga mengkonsekuensikan berpegang teguh atau mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan nanti kita akan membahas bagaimana dalil-dalil yang menyebutkan larangan untuk melihat-lihat tanpa ada tujuan, hanya penasaran saja gitu. Melihat kitab-kitab selain Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, cuma penasaran saja. Jangan. Nah, ini juga nanti kita akan sebutkan diantaranya bagaimana Rasulullah SAW marah ketika melihat Umar di tangannya itu ada selembar bukan seluruhnya, cuma satu lembar dari Taurat. Nabi marah. Dan ini menjadi dalil-dalil yang menegaskan kepada kita wajibnya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena
Mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu bukan pilihan, itu kewajiban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Ini adalah perintah kepada kita semua untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan pembahasan ini bukan hanya berupa teguran atau ajakan bagi orang-orang kafir, tapi juga bagi orang-orang Muslim. Justru orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, jangan sampai ia menyimpang dari dua sumber utama ini, Al-Quran dan Sunnah. Ia mesti mencukupkan diri dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa wahyu, ya, dua-duanya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diantara kondisi yang terjadi di tengah kaum muslimin saat ini, yang mereka menyimpang, diantara penyebabnya itu adalah mereka mengedepankan akal daripada nakal. Taqdimul akal ala nakal. Mereka mendewakan akal dan meninggalkan dalil. Padahal pikiran dan akal kita itu terbatas. Ya. Dan tidak semua syariat Allah Ta'ala itu kita ketahui hikmahnya. Sementara tuntutan Allah Ta'ala terhadap hambanya adalah at-taslim, berserah diri. Kalau akal sudah main, ia menanyakan kenapa enggak begini. Akhirnya apa? Ia akan digiring oleh setan itu untuk seolah-olah mendapatkan sisi buruk dari syariat. Kayaknya syariat ini kurang cocok. Lebih baik seperti ini. Seolah-olah ia yang lebih tahu. Padahal yang menentukan syariat ini adalah Allah Ta'ala, Al-Alim, Al-Hakim. Yang maha mengetahui, yang maha menempatkan segala sesuatu pada tempat. Makanya ketika kaum muslimin sendiri, ia mendewakan akalnya. Gitu ya. Sampai-sampai ketika sudah jelas dalil disampaikan kepadanya, ia masih meragukannya, ya, karena tidak masuk akal menurutnya. Akhirnya ia memilih apa yang ada dalam pikirannya dan meninggalkan dalil. Inilah diantara pintu terbesar menuju penyimpangan, bahkan di kalangan kaum muslim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menasihatkan kepada kita semua, iyyakum wa ashabar ra'i. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap ashabur ra'i. Ashabur ra'i itu adalah golongan yang menggunakan akal dalam agama. Fa innahum a'da'us sunan. Karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh sunnah. Ayathumul ahadits ayyahfazuha. Mereka jauh dan lemah terhadap hadis-hadis. Maksudnya tidak menguasainya. Faqalu birra'i fadallu
wa adallu, sehingga mereka tidak, ya, lalu sehingga mereka berbicara itu dengan pendapat atau akal mereka semata, sehingga mereka sesat dan akhirnya menyesatkan. Ini diantara sebab penyimpangan. Mereka mengedepankan akal. Kemudian sebab yang kedua, kenapa mereka justru tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah, adalah mereka meragukan atau tidak meyakini nas. Sehingga tadi ia beranggapan bahwa ada perkara lain yang lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh dalil. Padahal tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, beliau mengatakan, menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Justru ketika menjelaskan tentang ayat tersebut, beliau menyinggung tentang bahaya bid'ah. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan ia menganggapnya hasanah, baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka ia telah mengklaim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengkhianati risalah, tidak menjalankan risalah dengan benar. Padahal Allah Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Jika saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu bukan termasuk agama, gitu, maka hari ini pun itu bukan bagian dari agama. Ya, perkara-perkara bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu berarti bukan bagian dari agama. Saat ini pun itu bukan bagian dari agama. Maka orang-orang yang tidak meyakini nas, sehingga ia digiring oleh akalnya itu memunculkan perkara-perkara baru yang ia anggap lebih baik daripada nas, maka ia jatuh kepada penyimpangan ini. Ia menganggap Nabi SAW tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Karena masih ada nih yang belum disampaikan. Kebaikan yang menurut ia lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebab yang ketiga adalah pemimpin yang buruk. Ya, penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin ini juga tidak bisa kita hindarkan, ya, dari adanya pemimpin-pemimpin yang buruk. Di antaranya adalah, ya, pemimpin itu ada ulama, ya, dari sisi agama, ada hukama dari sisi pemerintahan. Ya ulama, ya kita kenal ada ulama su. Ya hukama, ya mereka membuat hukum-hukum yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin yang buruk baik dari sisi agama maupun pemerintahan, ya, yang mereka itu justru, ya, menerapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, lambat laun, ya, akan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka akan lebih takut dengan hukum-hukum yang diterapkan
daripada apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk. Oleh karena Rasulullah SAW memperingatkan, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku itu adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini adalah diantara sebab-sebab kenapa banyak penyimpangan. Padahal di sisi kita ini ada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu agama ini sudah sempurna. Ya, yang sempurna itu agamanya. Pemeluknya masih banyak kekurangan. Jadi tidak seimbang, tidak adil jika menilai kesempurnaan agama dari pemeluknya. Pemeluknya itu enggak sempurna. Ya. Kalau ada orang Islam menjalankan misalnya jatuh ke dalam maksiat berupa korupsi. Nah, yang buruk itu bukan Islamnya, pelakunya, pemeluknya. Karena ia belum menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Karena Islamnya melarang hal itu. Jadi tidak bisa kita nilai kesempurnaan Islam itu dari kondisi umat. Sementara idealisme agama ini tetap. Makanya kita juga pernah mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan senantiasa ada pada umatku itu sekelompok yang mereka itu senantiasa menang, ya, menampakkan keislaman mereka, beramar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa ada yang mengingatkan. Baik. Kemudian mu'allif di bab ini hanya menyebutkan dua dalil. Satu dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari As-Sunnah. Dalil yang pertama yang dikutip oleh mu'allif dalam kitab ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab, maksudnya Al-Quran, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Likulli syai', ya, ini umum, segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang bermanfaat untuk setiap hamba dalam urusan agama, ilmu, dan juga amalnya itu ada di dalam Al-Quran. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan untuk kita dalam Al-Quran segala ilmu dari berita masa lalu dan ilmu yang akan datang. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Setiap perkara halal dan haram, setiap perkara yang dibutuhkan manusia dalam urusan dunia, agama, kehidupan, dan akhiratnya, itu ada di dalam Al-Quran. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran itu mencakup segala sesuatu. Ya, mencakup segala sesuatu. Dan khitab di sini, khitab itu yang diturunkan, yang diajak bicara pada ayat ini, pada wa nazzalna 'alaika, dan kami turunkan kepadamu. Kepadamu itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi dalil bahwa Quran itu kalamullah, munazzal, yang diturunkan. Walaisa makhluqan, bukanlah makhluk. Ya, ini dalilnya. Kama taquluhul Jahmiyah, bukan seperti yang dianggap oleh Jahmiyah bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan. Bahwa lam yakul ma khalaqna lakal kitab. Ya. Allah Ta'ala tidak berfirman, tidaklah kami ciptakan untukmu Alkitab. Tidak seperti itu, ya.
wa nazzalna 'alaikal kitab. Kami turunkan kepadamu Alkitab. Ini kalamullah. Ya. Makanya dalam lanjutan ayatnya ya, di sini disebutkan wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Al-Quran itu selain menjelaskan segala sesuatu, ia pun merupakan petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, falaisa huwa rahmatul lahum wa innama huwa hujjatun alaihim. Itu tidak jadi rahmat bagi mereka, bahkan itu adalah hujjah yang nanti akan menuntut mereka. Al-Quran ini jadi hujjah atas mereka jika orang-orang itu tidak beriman. Jadi karena diantara kewajiban Rasul adalah menyampaikan. Masalah menerima atau tidak ini kembali kepada hidayah, taufik. Tapi kalau sudah sampai, artinya sudah sampai hujjah kepada mereka. Nah, jadi hujjah itu patokannya sampai, bukan paham ya, sampai. Dan manusia itu diberikan modal untuk memahami. Ya. Jadi kalau sudah disampaikan kepadanya dalil-dalil nas dari Al-Quran, As-Sunnah, gitu ya, tafsirnya, gitu. Setelah disampaikan, ia menerima atau tidak, nah ini lain urusan. Hujjahnya sudah sampai. Nah, nanti hujjah inilah yang akan menuntut mereka jika mereka tidak menjawab seruannya. Ya. Makanya ayat ini juga di dalamnya terdapat penegasan tentang cakupan Al-Quran ya, yang demikian luas. Akan tetapi sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengingkari sunnah. Ya, kan sudah ada di Al-Quran ini dalilnya. Jadi kami tidak perlu lagi baca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak perlu lagi ya, mengikuti petunjuk salaf. Dalilnya ini cukup dengan Al-Quran saja. Gitu ya. Nah, makanya para ulama pun akhirnya menjawab ya, bantah pengakuan-pengakuan ini dengan dalil Al-Quran lagi. Ya, di antaranya adalah surah An-Nur ayat 54, Allah Ta'ala berfirman, Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Dalam Al-Qurannya sendiri adalah ada perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi bukan berarti Al-Quran itu sudah mencakup segala sesuatu, berarti nggak usah lagi ikut sunnah. Gitu. Tapi di Al-Quran juga ada ati'ullah wa ati'ur rasul. Berarti taat kepada Rasul itu pun perintah di dalam Al-Quran. Begitu pula perintah untuk mengikuti pemahaman salafus salih. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan ia justru mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, ini berarti jalannya para sahabat. Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, ini juga
Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti jalannya para salafus salih, para sahabat. Jadi ini bantahan bagi orang-orang yang mereka mengingkari sunnah, ingkarus sunnah, mengingkari pemahaman para salafus salih. Padahal dalam Al-Quran pun ada perintah itu. Ada perintah itu. Apa yang dimaksud tibyana likulli syai'? Apa yang maksud dengan tibyana likulli syai'? Nah, Al-Quran ini di dalamnya terdapat 3 pondasi ilmu yang sangat penting. Ya, ada 3 pondasi. Yang pertama adalah ilmu tentang hak Allah Ta'ala. Ya, berarti ini tentang tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, Al-Quran menjelaskan ini. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifat-sifat. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang ilmu fikih. Halal, haram, ya, fardu, mustahab, mubah, gitu. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang hari akhir. Apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Apa saja yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Ta'ala. Bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga. Itu jelaskan di dalam Al-Quran. Dan 3 pondasi inilah yang kemudian turunannya ya, berupa rincian-rincian agama. Ya, dari 3 pondasi ilmu tersebut. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi dari ayat ini juga bukan seperti apa yang dipahami sebagian orang, bahwa bahkan untuk ilmu-ilmu dunia juga gitu, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi banyak ulama-ulama yang akhirnya meneliti ayat-ayat Al-Quran. Dari satu ayat itu jadi menjelaskan tentang ilmu. Jadi IPA, jadi biologi gitu. Jadi ya fisika gitu ya. Ini berarti tentang bintang gitu, perbintangan. Ayatnya ada. Nah, sebagian ulama mengatakan ini takalluf. Karena ia menggiring ayat tersebut bukan kepada tujuan asal. Tujuan asalnya apa? Hudan, petunjuk. Dan petunjuk itu adalah mengantarkannya kepada Allah. Bukan hanya sekedar dalam ilmu-ilmu dunia saja. Jadi akhirnya sibuk meneliti kondisi bumi. Ya, bumi ini datar atau bulat. Gitu. Lalu memunculkan dalil-dalilnya. Gitu. Sibuk pada hal-hal seperti itu. Ya. Lalu juga bagaimana turunnya hujan diambil dari ayat tertentu. Lalu kemudian, berarti ini yang jadi sumber dalil. Bahkan dari satu ayat bisa jadi satu buku. Nah, ini sebagian ulama bukan termasuk makna dari tibyanan likulli syai'. Likulli syai' itu bukan itu. Likulli syai' itu adalah tadi sesuatu yang bermanfaat dalam urusan agamanya, ya, manfaat dunianya, ya. Tetapi bukan akhirnya membebani dirinya, takalluf tadi ya, membebani diri untuk mencari hikmah di balik setiap ayat dan mencocok-cocokkannya gitu ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga surat sekian
ayat sekian dihitung gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dituntut terhadap kita. Ya. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Apa yang ada di dalamnya berupa tadi ilmu tentang hak-hak Allah Ta'ala, ilmu tentang halal haram, ilmu tentang akhirat, itulah yang jadi petunjuk bagi kita mengarahkan hidup kita ke arah yang dituntut kepada kita. Kemudian dalil yang kedua, ya. Dalil yang kedua, mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan, rawan Nasa'i wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin al-Khattab waraqatan min at-Taurah. Bahwa beliau melihat di tangan Umar bin Khattab itu ada selembar kertas, satu lembar dari Taurat. Hanya satu lembar. Faqala, maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amutahawwikuna yabnal Khattab, apakah engkau bingung wahai Ibnu Khattab sampai harus baca Taurat? Bingung nggak dapat solusi gitu dalam Al-Quran sampai harus baca Taurat? Lalu beliau menegaskan, Rasulullah SAW menegaskan, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan, sungguh aku telah membawa syariat itu dalam keadaan putih bersih. Ditegaskan lagi, laukana Musa hayyan, kalau saat ini ya Musa itu masih hidup, wattaba'tumuhu, lalu kalian mengikuti Musa, wataroktumuni, dan kalian meninggalkanku, dolaltum, maka kalian akan tersesat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain redaksinya adalah laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, jika Musa alaihissalam masih hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali hanya mengikutiku. Maka ketika diingatkan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, Nabi terakhir, itu adalah risalah yang sempurna dan menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Dan apa yang diajarkan oleh para Rasul sebelumnya itu mansuh, sudah lagi tidak berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus khusus kepada kaumnya, Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah." Dahulu para nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Hanya itulah penjelasan sebagian ulama bahwa kenapa Nabi Khidir itu tidak mengikuti ajaran Nabi Musa. Karena beda umat, beda kaum. Ya.
Wa bu'itsu ilan nasi amah, dan sementara aku diutus kepada seluruh manusia secara umum, semuanya. Sehingga orang yang mengklaim mengikuti ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa sebelumnya, setelah diutusnya Nabi Muhammad, itu mestinya mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pada hadis tadi Rasulullah SAW berkata kepada umatnya, ya, bukan hanya kepada Umar, hanya kebetulan terjadinya pada Umar. Umar ini sahabat yang mulia. Lau kana Musa alaihi salam hayyan wattaba'tumuhu, ya. Kalau saja Nabi Musa itu masih hidup dan kalian mengikutinya, lihat ya. Ma'annahu Rasulullah wa kalimuh, padahal Nabi Musa itu adalah Rasulullah, sama-sama Rasulullah. Wa kalimuh, dan yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala secara langsung. Lakin fatratuhu intahat alaihi salatu wassalam, tapi masanya sudah berakhir. Falau ittaba'tumuhu ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ladhalaltum. Maka jika kalian mengikuti Musa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka pasti kalian akan tersesat. Mereka dianggap tersesat karena bahkan ketika mengikuti Nabi Musa, apalagi yang bukan Nabi, ya, yang masih beranggapan ia mengikuti ajaran Nabi Musa dan Isa, itu pun sesat. Apalagi yang bukan Nabi. Ya. Karena ajaran-ajaran para Rasul sebelumnya itu sudah disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para ulama kemudian merinci hukum melihat kitab-kitab terdahulu. Sebagian mengatakan haram secara mutlak, ya, melihat kitab terdahulu, baik ia seorang alim ataupun bukan, haram. Ya, baik wahyu masih turun saat Nabi Muhammad SAW masih ada, ini buktinya, dalilnya adalah ini, ataupun setelah selesai wahyu itu turun, sekarang gitu, tetap haram. Sebagian ulama mengatakan ini. Namun yang lebih rajih adalah dirinci. Dirinci itu adalah hukum asalnya tetap haram. Hukum asalnya tetap haram. Tapi bagi ahli ilmu, bagi para ulama yang kuat ilmunya dan tujuannya adalah untuk membantah, gitu ya, untuk membantah klaim Yahudi atau Nasrani dengan justru memunculkan apa yang ada dalam kitab-kitab yang mereka pegang, gitu, atau untuk tujuan dakwah lainnya. Nah, ini dibolehkan. Tadi syaratnya tapi ulama kuat ilmunya. Kita jangan. Penasaran jangan. Penasaran juga jangan. Ya. Dan kenapa? Karena dilarang. Kalaupun kitab-kitab itu masih asli, murni, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa, itu pun dilarang karena sudah mansukh, gitu. Apalagi yang sudah diubah, gitu. Makanya coba-coba bahaya, gitu. Coba-coba. Khawatirnya justru yang kita baca itu yang sudah diubahnya, bukan yang masih aslinya. Ya, kita tidak tahu bagaimana bentuk aslinya. Tidak seperti Al-Quran yang Allah Ta'ala jamin, ya, Allah Ta'ala jaga kebenaran.
Kitab-kitab sebelumnya ya ditahrif lafadznya, maknanya gitu. Ada yang kabar-kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihilangkan gitu. Ya. Ini terjadi. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita tentang kabar yang diterima dari ahlul kitab. Ya. Karena tadi ya, ada kemungkinan itu ditahrif, sudah diubah secara lafaz ataupun maknanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Jika ahlul kitab itu berkata ya, kepada kalian, menyampaikan sesuatu kepada kalian, jangan membenarkan mereka dan jangan mendustakan mereka. Kenapa demikian? Ketika kita mendustakan, khawatir itu yang belum diubah gitu. Meskipun itu sudah dimansuh dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena kita pun beriman kepada kitab-kitab, gitu ya. Kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, di antaranya Taurat, Injil, Zabur gitu. Artinya itu memang bagian dari Injil, bagian dari Taurat yang belum diubah. Makanya tidak kita dustakan. Tapi tidak pula kita benarkan. Sehingga kita menganggap itu lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya meskipun benar, mengikutinya sudah tidak benar lagi. Ya. Karena sudah ada ajaran yang menasakh apa yang ada di dalam kitab-kitab itu. Itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada syarah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh disebutkan bahwa kenapa mu'alif mendatangkan hadis ini. Beliau mengatakan wa muradu imamid da'wah rahimahullah min istidlalihi bi hadisi Umar. Dan maksud dari mu'alif mendatangkan hadis Umar ini ayyubayyina anna hadhihi Taurah asluha kalamullah. Menjelaskan bahwa Taurat ini asalnya adalah kalamullah. Lakin lama waqa'a fiha at-tahrif wa tabdil wa kunna mustaghnina bil kitab wa sunnah. Tapi ketika sudah terjadi tahrif, tabdil, ya, menyimpang dan juga penggantian, dan kita pun mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, fa inna nadhara fiha muharramun, maka melihatnya itu haram. Birragmi min anna aslat Taurah min indillah, meskipun Taurat itu secara asal dari Allah juga. Gitu ya. Fa kaifa idzan al-amru binisbati ilal kutubil lati tantajiha uqulul bashar mislu kutubul falsafati wa tasawuf. Kalau Al-Quran yang merupakan asalnya itu kalamullah saja jangan dibaca, apalagi buku-buku yang berasal dari akal manusia seperti buku filsafat, buku tasawuf, ya, mantik, ya, logika dan selainnya. Ini lebih bahaya lagi. Kalau yang Taurat saja yang berasal dari kalamullah itu sudah dilarang baca, diharamkan, apalagi buku-buku yang berasal dari pemikiran manusia. Ini lebih berbahaya lagi. Oleh karenanya kita mesti mengingat pesan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitaballah wa sunnata nabi." Sungguh aku telah tinggalkan
pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh dengannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bab ini menjelaskan kepada kita pentingnya berpegang teguh kepada sumber Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Sehingga cara kita beragama itu sesuai dengan apa yang dituntut dari kita, yaitu beragama sesuai dengan sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan itu akan menghindarkan kita dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat membinasakan kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.